bakal rate cut 25 basis point, dan ini daily supply di Bitcoin. Saya nggak confident nih dengan close ini ya, stochastic udah crossing, jebret ya, kita koreksi dari sana. Nanti kita akan bahas ya sedikit ya tentang trades. Cuman kita akan lihat ya market dulu. Banyak yang ya expecting ya tentang rate cut. Kita masih dalam bayangan ya, ancaman 4-year cycle akankah akan terjadi atau enggak ya? We don't know ya. Jadi every time kamu mau make big decision di market regarding your life ya, your finance, your positioning ya, itu selalu ya lihat chart ini ya. Saya bukan bear posting ya, bukan hyper optimis juga, just realis ya, yang mencoba ya melindungi diri. Orang yang portonya mayoritas di Bitcoin ya, orang yang overexpose, mereka nggak mau lihat ya potensi skenario ini. Ya odds-nya coin flip. Instead ya, saya coba jual semuanya ya, atau pasang swing short makro dan berharap Bitcoin drop 50% ya. Saya mending kurangin posisi saya ya. Saya udah trimming dari 107 ya beberapa bulan yang lalu, dan tinggal 30% ya total overall portfolio, karena ya saya melihat ya potensi ini terjadi meskipun masih coin flip 50-50. Bukan sesuatu yang saya berani call ya secara publik. Ya, itulah ya yang terjadi sekarang, dan ini bigger price action yang harus diperhatikan. Karena ketika saya di 2021 yang menjelang top di sini, narasinya juga sama ya. Udah ada institusi, orang yang dulu ngomong jelek tentang Bitcoin ya, semuanya tiba-tiba bullish di sini ya. Terus ya waktu itu meme cycle yang euforia ya, karena by data CoinGecko at this time ya, jumlah altcoin yang mereka list ya, smart contract yang mereka list itu 20.000 altcoin. Di sini udah 26 juta ya. During this time ya, ini ada lonjakan ya, jumlah altcoin yang luar biasa memang. Dalam crypto sometimes ya kita nggak bisa ya trust the news ya. Saya lebih penting trust price action. Kenapa statement itu ya saya buat, karena ya saya pernah mengalami drawdown ya di portofolio dengan ya major call ya. Sebenarnya bukan major call, cuman tidak terjadi continuation seperti yang saya harapkan ya. Ketika market di sini ya, waktu itu kita udah bilang ya season mulai Januari di sini ya. Waktu webinar ya, terus run up di sini ya, kita kira di sini dia bakal all season lagi. Triggernya apa? Triggernya waktu itu ETF approval Ethereum ya, kita call beberapa layer 2 ya di sini, dan it does quite well dengan tesis dan juga harapan approval dari ETF Ethereum itu akan membawa massive flow, yang mana yang terjadi ya justru Ethereum Foundation waktu itu malah jualan ketika ETF-nya went live, dan ya kita dapat flagging. Nah, ini altcoin drop 90% semua altcoin. Padahal ya waktu itu kalau saya berpegang ya only ke price action, saya udah cukup worry ya waktu itu. Kenapa? Ya saya pribadi ya, bukan yang saya state ya secara publik, cuman ya kita udah mendekati all time high 2021 ya. Jadi ketika ya dia red candle close ya mendekati all time high, dan sebenarnya Bitcoin juga nggak drop ya, hanya 33% waktu ini, nggak sampai kayaknya ya 32%. Ini pun juga ya 33%. Jadi selama siklus ini ya kita selalu 33% drop. Gimana? Nggak ada share screen-nya ini ya. Wih, banyak juga nih. Ya, I was wrong ya, trusting the news, dan ya GCR was wrong ya juga di sini, dan satu-satunya orang besar ya di kripto yang benar waktu itu Andrew Kang ya. Andrew Kang was right. Ya took a lot of damage ya, portofolio saya pribadi drop 30% waktu itu ya. Stressful year ya. Karena portofolionya Bro Tim lebih oke ya performnya ya during this period. Dan saya underperform ya. Ethereum ya went bust ya waktu kondisi itu ya. This moment ya. Getting crack ya Ethereum. Gimana? Oh, ada Vito lagi nih. What do you think? The supporter. Is it a 4-year cycle or no? Yeah. Hard to tell, hard to call. Karena ya saya bukan orang yang sok ide ya. Macro move itu sesuatu yang sulit diprediksi. Dan